tentang mekanisme persalinan letak sungsang dan letak muka. Selamat menonton. Bokong masuk ke pintu atas panggul dengan garis pangkal paha, melintang, atau miring. Setelah di dasar panggul, terjadi putaran faksi dalam, sehingga di pintu bawah panggul, garis pangkal paha menempati diameter anterior-posterior, di mana penghantar terdepan berada di bawah simfisis. Setelah itulah terjadi fleksi lateral pada badan janin, sehingga penghantar belakang melewati perineum dan lahirlah bokong serta seluruh kaki. Terjadi putaran paksi luar dengan perut janin mengarah ke posterior, sehingga bahu melewati pintu atas panggul dengan garis bahu melintang atau miring. Terjadi putaran faksi dalam pada bahu, sehingga bahu berada di bawah simfisis. Bahu belakang melewati perineum. Kepala janin memasuki pintu atas panggul dengan sutura sagittalis melintang atau miring, sehingga muka memutar ke arah posterior. Suboksiput berada di bawah simfisis. Dengan ini, maka suboksiput menjadi pusat pemutaran atau hipomoklion untuk lahirnya dagu, mulut, hidung, dan seluruh bagian kepala. Secara berurutan akan terjadi proses kepala mengalami penurunan. Ketika terjadi penurunan, kepala tahanan dari panggul akan menyebabkan kepala lebih ekstensi, sehingga terjadi perubahan menjadi presentasi muka. Ketika masuk pintu atas panggul, dagu dalam posisi transversal atau obliks. Pada pintu tengah panggul, rotasi internal terjadi, sehingga kepala semakin memasuki panggul dengan cara mengubah posisi dagu ke arah anterior. Perputaran dagu ke arah anterior akan membuat kepala dapat memasuki pintu tengah panggul, dan dagu serta mulut muncul di vulva. Pada keadaan demikian, dagu ke bawah tepat berada di bawah simfisis. Kemudian terjadi fleksi kepala, sehingga berturut-turutlah lahir hidung, mata, dahi, dan oksiput. Setelah kepala lahir, terjadi ekstensi kepala sehingga oksiput menekan ke arah anus. Kemudian terjadi putaran faksi luar sehingga kepala menyesuaikan kembali dengan arah punggung janin. Apabila setelah pembukaan lengkap dagu berada di anterior, maka persalinan pervaginam dapat dilanjutkan. Namun apabila setelah pembukaan lengkap posisi dagu masih posterior, maka perlu dilakukan persalinan sesar. Sekian pemaparan video materi dari kami, dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.